anjing. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ekbar di channel Ekbar Diary, channel yang bakal ngajak kalian liburan virtual seputar waterpark atau wisata air lainnya dengan informasi terlengkap dan juga terupdate. Nah, kali ini aku lagi berada di Haruma Bay Waterpark yang beralamat di Grand Duta City, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Waterpark ini tuh lagi viral banget di Bekasi, tapi aku nggak nyangka bakalan sepenuh ini guys. Sampai buat beli tiketnya aja ini tuh ngantri banget. Kemarin tuh aku datang pertengahan April dan untuk harga tiketnya masih 40.000 per orang. Dan untuk anak usia 1 tahun sudah berbayar tiket ya. Oh ya, untuk waterparknya buka setiap hari kecuali hari Senin. Yuk langsung aja ikutin keseruan aku bermain di Haruma Bay Waterpark. Dan aku bakalan bahas satu persatu dimulai dari yang paling seru. Nah, pertama aku bakalan bahas dulu Stormy Slide. Stormy Slide ini tuh merupakan kolam utama yang ada di Haruma Bay Waterpark. Lokasinya berada di paling ujung di dekat food court. Di sini tuh terdapat 5 seluncuran. Ada seluncuran yang lurus dan juga seluncuran yang spiral. Warnanya juga menarik banget ya. Apalagi karena waterparknya itu baru banget, jadi seluncurannya masih licin, jadi enak banget buat dipakai seluncuran. Nah, ini tuh aku ngelewatin jembatan buat sampai ke tengah kolam, dan di bagian pinggir atau di bagian luar Stormy Slide ini tuh terdapat satu kolam, yaitu kolam arus. Nanti bakalan aku bahas juga setelah kolam yang ini ya, karena aku udah penasaran pengen cobain naik seluncuran yang ini. Jadi yuk langsung aja kita naik ke atas. Oh ya, ini tuh aku datang sekitar jam setengah 10 di hari weekend. Bener-bener kaget karena ternyata udah penuh banget. Dan lihat deh, ini tuh pas kita mau naik seluncuran kita tuh harus ngantri yang panjang banget. Tapi aku nggak boleh nyerah, aku mau cobain seluncurannya. Nah, buat naik seluncuran di sini ini tuh ada tinggi minimal, yaitu tinggi minimalnya 110 cm dan untuk berat maksimalnya 80 kg. Nah, dari bagian atas sini kita tuh bisa ngeliat seluruh seluncurannya. Pertama aku bakalan cobain dulu seluncuran yang warna hijau Tosca ini. Ini tuh yang paling pendek tapi ngebut. Lanjut, setelah naik tangga, aku bakalan naik seluncuran yang warna kuning ini. Menurut aku ini seluncurannya lumayan ekstrim dan ngebut banget. Pas aku mau coba yang warna pink, ini tuh ternyata ditutup karena nggak dapet tugas yang ngejagain. Jujur ya, buat naik seluncuran yang ada di sini tuh effort banget karena antriannya yang mengular dari bawah dan lama banget. Ditambah panas terik jadinya lumayan capek. Nah, ini aku udah sampai di lantai paling atas. Dari sini kita tuh bisa ngeliat seluruh wahana yang ada di Haruma Bay Waterpark. Tapi lagi-lagi untuk seluncuran yang warna biru ini juga ditutup karena petugasnya mungkin lagi istirahat. Next aku bakalan cobain seluncuran yang warna merah ini. Ini tuh seluncuran yang paling tinggi yang ada di sini. Meskipun dia tuh berkelok-kelok, tapi karena ini seluncurannya baru, jadi masih licin banget. Jadi sama sekali nggak berhenti ataupun seret. Nah, buat yang mau cobain seluncuran tapi nggak mau yang cepet-cepet atau yang ngebut, mendingan cobain seluncuran yang warna merah atau yang warna biru. Next aku bakalan bahas kolam yang kedua, yaitu kolam arus. Nah, kalau di sini tuh namanya Flowy River dengan kedalaman kolam yaitu 1 meter dan untuk tinggi badan minimal yaitu 130 cm. Untuk kolam arus ini lumayan luas karena dia tuh mengelilingi kolam seluncuran yang tadi. Untuk arusnya sendiri ini tuh nggak terlalu kencang ya, apalagi karena banyak banget orang yang masuk ke dalam kolam arus. Jadinya menurut aku sih biasa aja ya. Nah, untuk main di kolam arus disarankan menggunakan ban ya supaya lebih seru. Tapi karena banyak banget orang yang datang, kemarin tuh aku kehabisan sewa bannya. Dan pas aku datang sekitar setengah 10 kemarin tuh udah ada 1000 orang lebih yang masuk ke dalam sini. Dan makin siang tuh bener-bener makin rame dan pengunjungnya tidak dibatasi. Nah, untuk penyewaan ban dan juga loker, lokasinya berada di bawah tangga naik seluncuran ya. Untuk harga sewanya ini bakalan aku tulis di bagian bawah dan ini tempat pengambilan bannya. Next, kolam ketiga aku bakalan bahas Happy Pool atau kolam anak. Untuk lokasinya ini tuh di dekat pintu masuk. Kolam anaknya cukup luas dan banyak banget seluncurannya. Apalagi ditambah dengan ember tumpah, makin menambah keseruan di kolam anak. Aku juga suka banget sama konsepnya karena dia tuh berwarna-warni. Jadi anak-anak tuh betah banget main di sini. Satu sih yang menurut aku kurang, karena di waterpark ini tuh tidak dibatasi jumlah pengunjungnya, jadi bener-bener membludak. Sampai bingung kan mau coba seluncurannya, tapi penuh banget. Tapi ini tuh aku datang pertengahan April ya, jadi masih viral-viralnya. Tapi kalau sekarang aku kurang tahu, apakah masih penuh banget atau udah berkurang. Coba teman-teman yang udah pernah datang ke sini komen ya di kolom komentar.
meter. Tapi setelah aku cek harga, sekarang tuh di weekday harganya 20 ribuan dan untuk weekend 30 ribuan kan. Kalau nggak terlalu penuh kayak gini, ini tuh worth it banget sih karena banyak banget wahana dan juga seluncurannya. Tapi kalau penuh kayak gini, kayaknya kurang worth it sih. Karena nggak bisa bebas main air, cuma bisa duduk-duduk kayak di bawah gini. Nih saking penuhnya, aku juga cuma main di bawah kayak gini aja sambil nungguin ember tumpah. Dan untuk di kolam ini sama sekali aku tuh nggak cobain seluncurannya, jadi maaf banget ya. Nah, di bagian belakang kolam anak ini juga terdapat miniatur kapal yang juga terdapat dua seluncuran, yaitu seluncuran yang warna kuning dan juga seluncuran yang warna hijau. Ini beneran tepat seberang-seberangan sama ember tumpah yang tadi. Lucu banget deh, ini tuh warna kapalnya warna pink sama putih. Aku penasaran pengen cobain naik ke atas buat nyobain seluncurannya, tapi kemarin tuh aku gagal. Jadinya tuh aku cuma naik ke atas tanpa nyobain seluncurannya. Nah, ini tuh kita ngelewatin tangga-tangganya dulu di dalam kapalnya. Dan ternyata ini juga ngantri banget ya teman-teman, karena bener-bener bertepatan dengan libur lebaran, jadinya tuh semua antusias pengen nyobain kesini. Nah, dari sini tuh kita bisa main seluncuran yang warna kuning, tapi di bagian bawah tuh nggak ada lifeguardnya, jadi harus berhati-hati ya. Nah, kalau seluncuran yang warna hijau, ini tuh seluncuran yang spiral. Anak-anak ataupun dewasa juga diperbolehkan naik ya. Dan kemarin tuh nggak ada larangan juga sih dari lifeguardnya. Nah, itu dia untuk kolam anaknya. Next aku bakalan bahas kolam terakhir yang ada di sini, yaitu Dreamy Pool atau kolam semi olimpik. Untuk kolamnya ini tuh berlokasi tepat di depan pintu masuk. Untuk kolamnya sendiri ini tuh lumayan luas banget, tapi karena baru sedikit pepohonan jadinya lumayan panas sih menurut aku. Dengan kedalaman kolam 1,2 meter, jadi cocok banget untuk berenang. Oh ya, dan untuk tinggi badan minimal ini tuh 1,4 meter. Next aku bakalan bahas semua fasilitas yang ada di sini. Pertama ada tempat sewa ban dan juga locker. Kedua, di sini juga terdapat food court dengan berbagai macam makanan dan juga minuman. Ada yang namanya Merry Box, ini tuh untuk teater atau juga musik. Kalau kemarin sih ini tuh terdapat pertunjukan musik juga. Lanjut ada penyewaan gazebo atau shelter. Terdapat toko yang menjual berbagai jenis keperluan berenang dan juga penyewaan tikar ya. Aku rekomendasiin lebih baik bawa tikar sendiri. Terdapat banyak tenda untuk beristirahat. Nah, kalau ini tuh gratis ya tendanya. Terdapat mobil untuk penukaran es krim untuk 1000 orang pertama yang masuk ke sini. Dan di samping pintu masuk terdapat tempat untuk beristirahat. Ini tuh tempatnya luas banget tapi penuh loh. Dan kemarin tuh bener-bener gak ada tempat yang kosong buat duduk. Terakhir terdapat area parkir untuk motor dan juga mobil yang super duper luas. Oke teman-teman, sekian dulu keseruan bermain di Haruma Bay Waterpark. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.